Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik yang selalu ada dalam kehidupan kami, yang melimpahkan segala berkat-berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di satu hari ini. Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami memahami akan firman-Mu, agar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami dapat kami perbuat selama hidup di muka bumi ini. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita, renungan di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Rabu 17 April 2024, dari kitab Yohanes pasal yang ke-13, dimulai dari ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Identitas hidup orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini tentu sekali kita membutuhkan identitas. Identitas sangatlah penting di dalam hidup kita. Karena dengan adanya identitas, orang akan mengenal siapa kita. Identitas menunjukkan siapa kita, sehingga kita tidak dapat terpengaruh akan kondisi dan keadaan yang mempertanyakan keberadaan kita. Karena itu, betapa pentingnya identitas di dalam hidup kita. Lantas, apa yang menjadi identitas kita sebagai seorang Kristen? Apakah cukup dengan menunjukkan dalam KTP kita sebagai status saya orang Kristen? Tidak. Apakah dengan cukup menunjukkan saya beribadah setiap hari Minggu? Tidak. Apakah cukup dengan menunjukkan saya memakai kalung yang melambangkan salib? Tidak. Apakah cukup dengan menunjukkan saya menggantungkan gambar salib di dinding rumah saya? Tidak. Jikalau itu yang dikatakan identitas kita sebagai seorang Kristen, pasti suatu ketika itu akan sirna dan hilang semuanya. Jikalau ada tantangan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Namun, yang menjadi identitas kita sebagai orang Kristen adalah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui nats ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Identitas kita sebagai seorang Kristen adalah kasih. Di mana ketika kita saling mengasihi, maka nyatalah bahwa kita murid-murid Yesus. Ya, identitas kita sebagai orang Kristen adalah kasih. Namun, ingat, kasih tidak hanya sekedar teori semata. Aku mengasihimu, kau mengasihiku, tidak. Tetapi identitas itu juga harus diwujud nyatakan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Melalui peristiwa yang terjadi dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, Yesus menunjukkan identitas dirinya yang begitu mengasihi orang berdosa. Orang yang begitu dekat dengannya mengkhianati dia. Orang yang begitu dekat dengan dia membuat dia kecewa. Tetapi bukan berarti Yesus benci, dendam, dan sakit hati. Sekalipun dia dekat dan menyakiti Yesus, ada pengampunan dalam diri Yesus. Mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, sekalipun itu orang terdekat kita, mengasihi sesama kita, itulah teladan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita.
Kristus yang telah menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita dari gelimangan dosa, dan ingat, telah menjadikan kita anak-anak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bersuka cita sekali ketika kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita sudah dikatakan sebagai anak-anak Allah, perbaharuilah hidup kita penuh dengan kasih, saling mengasihi, tidak ada iri, benci, dan dengki. Tetapi bagaimana sebagai anak-anak Allah, kita tidak memiliki rasa benci, dendam, namun milikilah hati yang saling mengasihi. Karena untuk itulah kita dipanggil sebagai anak-anak Allah untuk saling mengasihi. Selamat untuk melakukan tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Kasihilah sesama kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengajarkan kami dengan mengingat akan identitas kami sebagai seorang Kristen, bahwa kami adalah anak-anak Allah apabila kami melakukan hidup saling mengasihi. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Hidup dalam saling mengasihi di tengah-tengah keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada. Sehingga panggilan kami sebagai anak-anak Allah dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.